Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan kuasa hukumnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini, Jokowi akhirnya mengambil langkah hukum atas tuduhan-tuduhan terkait ijazah palsu. Berikut penjelasannya. Akan bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo, Pak? Pak, kalau ya, yang Sespim udah dikritisi itu, Pak, pertemuan dengan Sespim dikritisi gimana Pak tanggapannya? Pertemuan dengan Sespim Polri, Pak. Ya, kita ini di rumah kan yang datang banyak, ada yang dari Taruna Nusantara, ada yang juga pernah dari Angkatan Laut, Taruna Angkatan Laut. Kemarin yang dari kepolisian ada dari Sespim, datang menanyakan mengenai yang berkaitan dengan leadership, ada yang berkaitan dengan ya urusan-urusan sebetulnya nanti ke depan akan seperti apa. Saya sampaikan yang saya tahu, yang saya nggak tahu, nggak mungkin kan saya sampaikan. Matahari kembar karena ada banyak kunjungan itu. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Nah. Sementara itu, menurut kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan, Joko Widodo belum memberikan instruksi secara langsung kapan akan melayangkan langkah hukum meski nama-nama calon terlapor sudah diberikan kepada Joko Widodo. Ya, tentunya tadi kami berdiskusi banyak mengenai fakta-fakta dan tentunya analisis dan tinjauan-tinjauan hukum yang telah kami lakukan selama ini. Kami juga memberikan beberapa bukti-bukti yang sudah kami kumpulkan kepada Bapak Jokowi untuk Bapak Jokowi tentunya pertimbangkan. Karena bagaimanapun Bapak Jokowi lah yang dapat membuat keputusan akhir apakah tetap ingin mengambil langkah hukum atau tidak. Tapi kami tentunya sebagai kuasa hukum sudah memberikan semua nasihat-nasihat hukum dari sisi yuridisnya seperti apa untuk nanti akan dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Kalau kami dari kuasa hukum sudah melengkapi semua bukti-bukti dan dokumen yang ada, Mbak. Tapi kembali lagi tentunya ini masih dalam pertimbangan Bapak seperti apa, Pak Jokowi. Namun kalau dari sisi persiapan kami sudah sangat siap untuk melaksanakan. Ya, jadi sementara ini memang sudah ada 4 orang yang kami lengkapi semua dokumen dan bukti-buktinya. Kapan dugaan tindak pidana dilakukan, di mana dugaan tindak pidana dilakukan, dengan metode apa dugaan tindak pidana dilakukan, dan sebagainya. Namun untuk nama-nama tersebut belum dapat kami sampaikan sekarang. Tentunya ini masih menunggu kembali lagi konfirmasi akhir dari Pak Jokowi seperti apa. Namun jika nanti kami dapat arahan dari Bapak untuk melanjutkan langkah hukum ini, tentunya kami akan sampaikan. Ya, tentunya kan beliau adalah seorang negarawan ya, Mbak. Bisa kalau kita bisa mengerti, mungkin dari 2 tahun lalu beliau merupakan presiden. Jadi di posisi seperti itu mungkin beliau, saya nggak tahu juga. Ini kan saya tidak bisa berbicara atas nama beliau mengenai ini. Cuman kalau saya bayangkan, saya sebagai warga negara Indonesia saja, bukan sebagai kuasa hukumnya, ya mungkin beliau berpikir bahwa ya sudahlah, karena saya presiden, wajarlah kalau orang mencoba mengkritisi saya, walaupun caranya pun tidak bisa dibenarkan, Mbak, dengan melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan sudah ke arah fitnah seperti itu. Namun sekarang dengan Bapak bukan lagi presiden, sudah pensiun beberapa bulan, masih tetap juga dibahas dan dituduh-tuduh atas hal-hal yang sangat tidak berdasar, ya mungkin sekarang sudah berbeda pandangan Bapak, Mbak. Sebelumnya, pemirsa, puluhan orang mendatangi kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kedatangan massa untuk mempertanyakan keaslian ijazah mantan orang nomor 1 Indonesia tersebut. Puluhan warga dari tim pembela ulama dan aktivis berdemonstrasi di depan kediaman Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah.
untuk mengklarifikasi keaslian ijazah mantan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Massa sempat bertahan di depan pintu masuk kediaman Joko Widodo meski berbarengan dengan ratusan orang yang sedang antre untuk berfoto bersama Joko Widodo. Joko Widodo pun memberi kesempatan kepada perwakilan pendemo untuk berdialog di dalam rumahnya. Namun perwakilan pendemo menyebut tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Ketemu ya. Terus gimana Pak? Ketemu Barusan Pak Jokowi dan Pak Jokowi kita minta satu silaturahmi, dan yang kedua adalah ya beliau kita minta berkenan untuk bisa menunjukkan ijazah aslinya, baik itu SD, SMP, SMA atau khususnya karena baru kita dari UGM, ya S1 UGM. Nah, ditunjukkan tidak ditunjukkan. Beliau tidak mengembalikan pengadilan. Kalau pengadilan langkah apa TPUA setelah ini? Hah? Langkah TPUA ya itu tadi itu soal gugatan keterbukaan informasi publik. Satu KIP kan. Jadi diminta nantinya dibuka dong. Sebenarnya yang kita butuhkan rakyat atau masyarakat ini adalah bagaimana sebenarnya masa 10 tahun gitu kan menjabat sebagai presiden tidak bisa sesuatu tadi juga keluar tuh ini sederhana loh. Ya itu sederhana gitu, seandainya dikeluarkan saja kepada masyarakat ini loh gitu kan ijazah asli saya, selesai. Nanti soal pengujian atau verifikasi itu urusan yang lain gitu kan, sebetulnya itu. Sebelumnya ratusan orang yang juga dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk meminta klarifikasi kepada UGM terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Perwakilan massa menyebutkan bahwa isu ini akan selesai jika Presiden ke-7 Joko Widodo memperlihatkan ijazahnya kepada khalayak. Presiden Jokowi kita berharapkan untuk punya etikat baik. Kalau memang Presiden itu punya ijazah, serahkan. Saya meyakini kalau itu diserahkan selesai masalahnya. Tetapi ketika di pengadilan kita melihat proses hukum itu berjalan, orang yang menuduh sementara divonis hukum, tetapi belum bisa dibuktikan di pengadilan ijazah itu ada atau tidak. Oleh karena itu hari ini tim pembela ulama dan aktivis dari Jakarta hadir dalam rangka klarifikasi dengan pihak UGM untuk menentukan apakah ijazah itu asli atau tidak. Sementara itu Joko Widodo selalu menyampaikan dirinya benar-benar kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan ijazahnya resmi dikeluarkan oleh UGM dan sudah disampaikan tidak hanya sekali oleh Rektor UGM hingga dekan. Dari Solo, Jawa Tengah dan Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Septiantoro, iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi ekspor minyak goreng. Selain itu, Direktur Pemberitaan Jakti Fitian Bahtiar turut ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya, Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan oleh MS, JS bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JEK TV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Pertamina Tbk dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama tersangka Tom Lembong.
baik dalam penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Sementara berlangsung yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar dengan biaya Rp478.500.000 yang dibayarkan oleh tersangka MS dan tersangka JS kepada TB yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Tersangka MS dan tersangka JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan kejaksaan terkait dengan penanganan perkara Akwo, baik ketika di penyidikan, penuntutan maupun di persidangan, dan tersangka TB mempublikasikannya di media sosial, media online, dan Cek TV News sehingga kejaksaan dinilai negatif dan telah merugikan hak-hak para tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh tersangka MS dan tersangka JS selaku penasihat hukum tersangka atau terdakwa. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV Tian Bahtiar yang juga menjadi tersangka mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif, termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, Dewan Pers dan Kejaksaan Agung memberi penjelasan terkait penetapan Direktur Pemberitaan JAK TV berinisial TB sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi timah dan impor gula. Dalam keterangannya di kantor Kejaksaan Agung Selasa siang, Dewan Pers menyebut menghormati proses hukum yang tengah bergulir di Kejaksaan Agung. Dewan Pers juga mengatakan pihaknya tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana yang menyeret Direktur Pemberitaan JAK TV berinisial TB. Meski demikian, Dewan Pers menegaskan bahwa urusan konten pemberitaan merupakan ranah Dewan Pers yang nantinya akan melakukan penilaian. Sementara itu, Kejaksaan Agung menyebut penetapan tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV tidak terkait dengan konten pemberitaan, melainkan TB sebagai personal. Terkait penanganan perkara, kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya. Dewan Pers tentu tidak ingin menjadi lembaga yang cawe-cawe terhadap proses hukum. Tetapi terkait dengan pemberitaan, untuk menilai apakah sebuah karya pemberitaan itu masuk kategori karya jurnalistik atau bukan, ini adalah kewenangan etik dan yang melakukan penilaian adalah Dewan Pers, sebagaimana yang ditunjuk di dalam Undang-Undang 40 tahun 99. Dan untuk ini, maka saya selaku Ketua Dewan Pers dan juga Pak Jaksa Agung disaksikan langsung oleh Pak Kapuspen dan anggota Dewan Pers sepakat untuk saling menghormati proses yang sedang dijalankan dan masing-masing menjalankan tugasnya sebagaimana mandat yang diberikan oleh undang-undang kepada kami. Yang pertama, bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal yang tidak terkait dengan media. Itu tegas. Dan yang kedua, bahwa yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik. Bahkan rekan-rekan media tahu bagaimana sejak saya menjadi Kapus Penkum di sini.
Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permufakatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ada rekayasa di situ. Dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu, tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu, dan kami juga menyampaikan kepada Dewan Pers bahwa terkait dengan proses etik dan penilaian terhadap karya jurnalistik, kami menghormati Dewan Pers akan melakukan itu.